Ayah, mertua menyuruhku memilih antara 8 juta dan putrinya. Apa perlu dipikirkan lagi? Setiap detik raguan adalah bentuk ketidakhormatan terhadap 8 juta itu. Hanya orang bodoh yang akan memilih putrinya. Namun, aku si orang bodoh ini justru memilih putrinya. Tanpa kusadari, pilihan inilah yang membuatku hidup dalam kehinaan selama 10 tahun berikutnya. Aku mengejar sosok Liu Ruyan dengan sekuat tenaga. Namun yang kudapat hanyalah sikap dingin dan tatapan sinis darinya. Akhirnya, saat-saat menemaninya berbelanja, aku menghalangi jalannya dan tewas di gang gelap. Sebelum mati, yang kulihat hanyalah wajahnya yang tenang tanpa emosi. Seolah-olah aku hanyalah orang asing yang tak ada hubungannya dengannya. Kali ini, aku tak ingin lagi menjadi anjing peliharaannya menjilat sampai akhir namun tak mendapat apa-apa. Maka, dengan raut wajah tenang, aku mengulurkan tangan, menerima cek itu, lalu menatap ayah dari cinta sejatiku, dan di wajahku terlukis senyuman yang sangat cerah, bahkan dengan sedikit rasa syukur yang tulus. Terima kasih, Paman, di ruang pribadi yang didekorasi mewah ini. Semua kata-kata teguran yang sudah disiapkan ayahnya tersangkut di tenggorokan. Rasa kewibawaannya seketika lenyap, berganti dengan wajah teman masa kecil, Bai Yue Guang, yang pucat. Senyuman mengejek yang semula terpampang di wajahnya pun tiba-tiba membeku. Sang selalu bersikap angkuh, dan tak pernah memperlihatkan emosinya. Untuk pertama kalinya menunjukkan retakan di wajahnya. Dengan hati-hati, aku menghitung cek itu dan memasukkannya ke saku celana jeans yang sudah memutih karena kegembiraan. Lalu berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada ayahnya. Paman, jangan khawatir. Mulai hari ini, aku pasti tidak akan mengganggu Nona Liu lagi. Setelah berkata demikian, aku menoleh ke arah cahaya bulan putih dan berkata dengan nada datar. Maaf atas gangguan selama lebih dari 3 tahun terakhir. Semoga masa depanmu cerah. Tubuh Liu Ruyan tanpa sadar bergetar pelan. Dia akhirnya menatapku dengan serius. Di sepasang mata indah dan menggoda itu, es yang dulu ada sudah lenyap, digantikan oleh emosi yang rumit dan tak terdefinisikan. Sebelum dia sempat bicara, aku berbalik hendak pergi. Fantasi, aku kira kamu punya harga diri. Ternyata, kamu cuma orang yang tergiur uang dan tak punya tulang punggung. Hubungan 3 tahun dijual, hanya dengan 8 juta? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Langkahku tiba-tiba terhenti. Di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar kehilangan kendali karena marah mendengar kalimat itu. Lalu menyerangnya hingga kami berkelahi. Akhirnya diusir oleh petugas keamanan keluarga Liu. Di kehidupan ini, aku hanya merasa sedikit kasihan sambil tersenyum sinis. Pertama, bukan 10 tahun, melainkan 3 tahun. Kedua, ini bukan hubungan asmara, melainkan hanya aku yang terus-menerus mengganggunya. Ketiga, ini bukan penjualan, melainkan kompensasi yang wajar dari ketua Liu atas. Lagi pula, menjadi seorang petani yang jujur dan lurus juga membutuhkan waktu dan tenaga. 8 juta ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, tepat sekali. Aku membuka pintu kayu tebal ruang VIP itu, dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Di dalam ruang VIP di belakangku, suasana sunyi sepi seperti orang mati. Setelah keluar dari hotel, sinar matahari sore menusuk mataku hingga terasa perih. Aku mengeluarkan cek itu, deretan angka di atasnya. Begitu nyata hingga hampir membuatku menangis. Persetan dengan cinta, persetan dengan martabat apapun. Aku akhirnya bisa hidup kembali. Di kehidupan ini, aku tidak akan mencintai siapa pun, hanya uang. Aku tidak langsung pergi ke bank untuk mencairkan cek ini. Liu Zhengguo, si rubah tua yang licik dan penuh tipu daya, kemungkinan besar telah memanipulasi cek tersebut, misalnya dengan menetapkan masa tenggang, atau bahkan sekadar cek kosong, hanya menunggu untuk melihat aku malu. Aku memanggil taksi dan kembali ke kamar sewaan di pemukiman pinggiran kota. Kamar kecil berukuran kurang dari 10 meter persegi itu gelap dan berisik. Udara dipenuhi bau menyengat campuran mie instan, minyak, dan bau apa. Inilah tempat yang kutinggali selama 3 tahun di kehidupan sebelumnya, demi bisa lebih dekat dengan sekolah Liu Ruyan. Aku membuka laptop tua yang sudah kugunakan selama 5 tahun. Layarnya butuh waktu lama untuk menyala. Aku tidak terburu-buru mengoperasikannya, melainkan bersandar di kursi dan mulai memikirkan masa depanku. Apa modal terbesarku dalam kesempatan hidup kedua ini? Jawabannya adalah informasi tentang arah perekonomian 10 tahun ke depan. Saham mana yang akan melonjak tajam? Industri mana yang akan muncul dengan kuat? Semua itu aku ingat dengan sangat jelas. Aku membuka aplikasi saham dan dengan terampil memasukkan kode bank Hangfei Technology, aku mengingatnya dengan sangat jelas. Besok, perusahaan kecil yang tidak terlalu terkenal ini akan mengumumkan paten teknologi chip, dan harga sahamnya akan melonjak dari 5 yuan menjadi 200 yuan. Aku mengambil ponsel dan menelepon Liu Ruyan. Suaranya terdengar datar, barang-barang milikmu yang ada di sini sudah saya kemas dan letakkan di depan pintu. Kamu bisa kapan saja mengirim orang untuk mengambilnya. Selain itu, saya sudah mengganti nomor ponsel. Kedepannya, jangan hubungi saya lagi. Tanpa menunggu jawabannya, saya langsung menutup telepon. Saya mencabut kartu SIM, mematahkannya menjadi 2 bagian, lalu membuangnya ke tempat sampah. Dunia akhirnya terasa tenang. Keesokan paginya, saya langsung pergi ke bank. Tak disangka, cek itu dicairkan dengan sangat cepat.
Baru setelah menerima pesan SMS yang memberitahukan bahwa ada deretan angka panjang di rekening saya benar-benar percaya bahwa hidupku benar-benar akan dimulai kembali. Tanpa ragu sedikit pun, aku mentransfer seluruh 8 juta ke rekening sekuritas dan membeli saham Tengfei Technology secara penuh. Saat keluar dari bursa efek, aku tiba-tiba merasa sangat lega. Selanjutnya, aku hanya perlu menunggu dengan tenang. Aku tidak kembali ke kamar kos yang lembab itu, melainkan pergi ke hotel terbaik di pusat kota, menyewa sebuah suite eksekutif, berendam di bak mandi yang hangat, minum sampanye dingin. Sambil memandangi, aku malah merasa sedikit melamun. Tepat saat aku sedang melamun, ponselku berbunyi, ding. Ada pesan teks dari nomor yang tidak dikenal. Itu dari Liu Ruyan. Fantasy, kamu di mana? Barang-barang yang kukirimi sudah kamu buang semua. Aku tidak membalasnya. Langsung memblokir nomor itu. Di kehidupan ini, aku akan memperlakukan diriku dengan baik. Selama seminggu berikutnya, aku menjalani hari-hari santai yang dulu hanya bisa kubayangkan dalam mimpi. Setiap hari tidur sampai bangun dengan sendirinya. Menikmati sarapan mewah di restoran berputar dan menikmati sarapan mewah. Sore hari pergi ke gym untuk berkeringat. Atau sekadar berendam di kolam renang sambil menghabiskan waktu. Dan malam harinya menikmati pemandangan malam kota Jiangcheng. Aku mengganti kaos murah dan celana jeans yang biasa ku kenakan. Dengan beberapa set jas berkerah tinggi yang pas di badan. Pakaian menentukan penampilan seseorang. Pepatah itu memang benar. Uang memang merupakan modal terkuat bagi seorang pria. Adapun saham Tengfei Technology, aku bahkan malas untuk melihatnya sekalipun. Malam itu, saya mengajak 2 teman ke klub pribadi paling mewah di kota Jiangyunding Tiangong untuk minum-minum. Musik seperti ini mengalun di telinga. Udara dipenuhi aroma uang dan hormon. Di kehidupan sebelumnya, saya bahkan tidak punya hak untuk masuk ke sini. Namun saat ini saya duduk di bilik VIP terbaik. Fan Shang, mau minum lagi? Kata model di sebelah saya, Jia Oseng, sambil mendekat. Saya tersenyum padanya. Tapi sebelum kata-kata terucap, sudut mata saya menangkap sosok yang familiar. Liu Ruyan, bagaimana bisa dia ada di sini? Di sampingnya ada Fang Ping. Ditemani beberapa anak orang kaya yang tidak kukenal. Fang Ping sedang membual dengan penuh semangat. Sementara Liu Ruyan tampak tenang. Kontras dengan keributan di sekitarnya. Dia juga melihatku. Saat tatapan kami bertemu. Sekilas keterkejutan, kebingungan, dan rasa jijik yang tak bisa disembunyikan melintas di matanya. Fang Ping mengikuti arah pandangannya. Lalu wajahnya dipenuhi tawa mengejek yang berlebihan. Dia menembus kerumunan dan melangkah dengan percaya diri ke arahku. Sengaja meninggikan suaranya, agar menarik perhatian semua orang di sekitar. Wah, bukankah ini Venteni, Sang, Santo Agung, yang terkenal itu? Kenapa membawa 8 juta yang diberikan Paman Liu ke sini untuk bersenang-senang? Apa kamu pikir hidupmu sudah mencapai puncaknya? Beberapa orang di belakangnya pun ikut tertawa sinis, sambil mengejekku dengan nada sarkastis bahwa aku adalah anjing penjilat, mengatakan bahwa aku menjual diri hanya demi 8 juta dan mencoreng muka laki-laki. 2 teman di sampingku tiba-tiba terlihat canggung, ingin berdiri dan pergi. Aku menahan mereka dengan lembut, memberi isyarat agar tidak bergerak. Aku mengangkat gelas, perlahan mengayun-ayunkan whisky di dalamnya, tanpa menatapnya sedikit pun. Ting-ting, Tuan Fang, lama tidak bertemu. Bagaimana kabar bisnis keluarga? Kudengar beberapa proyek luar negeri sepertinya mengalami sedikit masalah. Kamu ngomong apa sih? Aku menyesap sedikit minuman, lalu melanjutkan, pelabuhanmu di Asia Tenggara itu sudah bangkrut karena perubahan kebijakan lokal. Hak distribusi chip di Eropa, apakah sudah direbut oleh Xiong Capital? 2 bisnis ini setidaknya merugi 500 juta, kan? Berita-berita ini, semuanya aku lihat dari berita keuangan di kehidupan sebelumnya. Dahi Fang Ping seketika dipenuhi keringat dingin. Ini semua adalah rahasia internal perusahaan. Selain anggota Dewan Direksi, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kau menyelidiki aku? Aku meletakkan gelas anggurku, akhirnya menatapnya dengan serius. Nada suaraku menjadi dingin. Tuan Fang, kau terlalu menganggap dirimu hebat. Kau belum pantas. Aku berdiri, setengah kepala lebih tinggi darinya, menatapnya dari atas, dengan tatapan penuh amarah. Urusi saja kekacauanmu sendiri. Jangan terus-menerus bertingkah seperti orang gila yang menyerang siapa saja yang ditemui. Tawa riuh di sekitar kami perlahan mereda. Semua orang menyadari suasana yang tidak beres. Fang Ping tertekan habis-habisan oleh auraku. Dia membuka mulutnya, tapi tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Aku tidak menghiraukannya. Aku mengeluarkan setumpuk uang tunai dari dompet meletakkannya di atas meja. Para gadis, kalian sudah bersenang-senang hari ini. Pulanglah dengan taksi sendiri. Setelah berkata begitu, aku merapikan kerah jasku dan langsung berjalan melewati Fang Ping, melewati Liu Ruyan. Langkahku terhenti sejenak. Dia menatapku. Keterkejutannya di matanya lebih besar daripada tadi di ruang VIP. Aku mengangkat sudut bibirku, menampilkan senyuman yang penuh makna. Teman Liu, perhatikan orang dengan lebih teliti, kataku sambil berbalik dan pergi, meninggalkan punggung yang tegas dan tegas saat meninggalkan klub. Aku tidak kembali ke hotel, melainkan langsung mengemudi ke bandara. Tempat ini di dini hari, menyimpan terlalu banyak penderitaan dan obsesi dari kehidupan sebelumnya. Karena aku sudah mendapatkan, sudah waktunya pindah ke tempat baru dan memulai hidup baru. Pesawat lepas landas dini hari. Tujuan, Jiangcheng.
Di dalam pesawat, aku mematikan ponsel dan tertidur lelap di kursi kelas 1 yang nyaman. Saat aku membuka mata lagi, pesawat sudah mendarat di Bandara Internasional Jiangcheng. Keluar dari bandara, menghirup udara Jiangcheng yang penuh peluang. Aku merasa penuh energi. Aku tidak terburu-buru membeli rumah, melainkan menyewa sebuah unit jangka panjang di Jiangpan Haoting, dan menyewa sebuah unit untuk jangka panjang. Berdiri di depan jendela kaca panorama 360 derajat, memandangi pemandangan malam yang gemerlap di sepanjang jalan Jiangpan. Aku tahu disinilah panggung sejatiku. Keesokan harinya, begitu aku bangun, aku menerima telepon dari manajer sekuritas. Suaranya gemetar karena kegembiraan. Pak Fan, harganya naik. Tengfei Technology mencapai batas atas. Aku hanya menjawab dengan datar, ya, lalu melanjutkan perintah agar tidak menjual sebelum harga mencapai 150. Setelah menutup telepon, saya mulai merencanakan langkah selanjutnya. Uang yang diperoleh hanya dari spekulasi saham hanyalah uang receh. Fondasinya tidak kokoh. Saya ingin membangun kerajaan bisnis milik saya sendiri. Berbekal pengetahuan yang saya peroleh dari kelahiran kembali, saya tahu dengan jelas bahwa dalam beberapa tahun ke depan, layanan kesehatan berbasis internet, kendaraan energi baru, dan kecerdasan buatan akan menjadi 4 sektor yang paling menjanjikan. Saya menghabiskan waktu seminggu, begadang berulang kali, untuk menyusun rencana bisnis yang sangat terperinci. Saya ingin mendirikan sebuah perusahaan investasi yang khusus menggali dan berinvestasi pada perusahaan rintisan yang berpotensi. Sebulan kemudian, harga saham Tengfei Technology, seperti yang saya perkirakan, melonjak tajam hingga 150 yuan. Dana di rekening sekuritas saya pun berubah dari 8 juta yuan menjadi 300 juta yuan. Tanpa ragu, saya memutuskan untuk melikuidasi seluruh portofolio. Dengan modal awal ini, Wang Chao Capital secara resmi didirikan di Jiangcheng. Kantornya berlokasi di lantai atas Global Business Center, Jiangbin New District. Saya mulai merekrut kuda dengan menawarkan gaji dan bonus yang jauh melampaui standar industri. Dengan dukungan besar dari Feng Dun, kami berhasil merekrut analis dan trader terbaik. Awalnya, para elit keuangan itu agak meragukan saya, seorang pemuda berusia awal 20-an. Namun, setelah saya 3 kali secara akurat memprediksi monopoli Meigo, dan membawa mereka melakukan short selling, yang menghasilkan keuntungan sebesar 5,000 dolar as dalam 1 hari, pandangan semua orang terhadap saya pun berubah. Hidup saya pun menjadi semakin sibuk. Setiap hari ada rapat yang tak ada habisnya, laporan bisnis yang tak terhitung jumlahnya, dan mitra kerjasama yang terus bertambah. Saya perlahan melupakan Yun Cheng, melupakan Liu Ruyan, dan melupakan masa lalu yang kelam itu. Hingga suatu hari, sekretaris saya menyerahkan sebuah undangan berlapis emas ke hadapan saya. Pak Fan akan mengadakan. Ini undangan dari penyelenggara. Mereka berharap Anda bisa hadir. Aku menerimanya dan sekilas membacanya. Saat pandanganku tertuju pada daftar peserta, jariku sedikit terhenti. Grup Liu benar-benar tak kunjung hilang. Tolong tolakan, kataku. Wajah sekretarisku tampak sulit ditebak. Kejuaraan kali ini sangat bergengsi, Pak Fan. Hampir setengah dari perusahaan global 500 hadir. Dan Tuan Yo, sang penyelenggara, yang juga putra orang terkaya di Xiangjiang, secara khusus meminta Anda untuk hadir. Aku berpikir sejenak lalu menyetujuinya. Baiklah, aku akan pergi. Seminggu kemudian, sesuai janji, aku naik pesawat menuju Nancheng. Setelah mendarat, aku langsung menuju pusat konvensi. Namun, tak disangka, begitu masuk ke ruang pertemuan, Fang Ping langsung menghampiriku dengan marah. Matanya memerah, seperti binatang buas yang terprovokasi. Sayang sekali, apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan? Di bawah cahaya lampu kristal yang berkilauan, Fang Ping mencengkram kerah jasku. Baru saja, dia pasti sudah menerima kabar bahwa proyek pelabuhan grup Fangxi telah terhenti total. Aku menunduk melihat tangannya yang gemetar. Setengah bulan yang lalu, dia masih putra kedua keluarga Fang yang berkuasa. Namun kini di mataku dia hanyalah badut yang tidak berarti. Tuan Fang, jas ini sangat mahal. Kamu mungkin tidak mampu menggantinya sekarang. Aku mengulurkan tangan dan menggenggam pergelangan tangannya, lalu sedikit menekannya. Tiba-tiba terdengar jeritan kesakitan. Fang Ping dengan canggung melepaskan cengkeramannya, memegangi pergelangan tangannya sambil meringis kesakitan. Aku dengan tenang merapikan kerah jas yang tadi dicengkeramnya. Dinasti Capital? Dari mana kamu mendapat modal? Bagaimana mungkin kamu tahu kartu as keluargaku? Semua ini berkat 8 juta yang diberikan Paman Liu, yang membuatku bisa memanfaatkan peluang di Tengfei Technology, sehingga lahirlah dinasti Capital seperti sekarang. Kalimatku yang terdengar sepele itu, bagaikan pisau tajam, yang menusuk dalam-dalam ke dalam hati Fang Ping. Seluruh tubuhnya membeku. Di tempat, wajahnya pucat seperti kertas. Tepat saat itu, Liu Ruyan yang mengenakan gaun panjang putih muncul dari kerumunan. Matanya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia bergegas menghampiri saya. Fantasi, apakah kamu harus bersikap sekejam ini? Saya menoleh ke arahnya. Wajah yang pernah saya cintai selama 3 tahun itu, kini di mata saya, hanyalah seorang asing biasa. Nona Liu, dunia bisnis itu seperti medan perang. Dulu, ketika Fang Ping menyulitkan dan mempermalukanku dengan segala cara, kamu juga tidak merasa dia bertindak kejam.
Liu Ruyan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak menghiraukan mereka lagi. Di bawah tatapan semua orang, aku langsung berjalan menuju tempat duduk tamu kehormatan di bagian dalam ruang perjamuan. Aku menghampiri Tuan You dan bersulang dengannya dengan lembut. Keduanya berbincang dengan akrab dan segera menyepakati kerjasama. Wang Chao Capital akan bekerja sama dengan Grup Yo untuk mengembangkan proyek energi baru. Saudaraku anak muda memang mengagumkan. Kau benar-benar tepat membaca situasi di wilayah kekuasaan kami. Aku hanya mengikuti arus saja. Saudara Yo, pujianmu berlebihan. Aku mengangkat gelas sebagai tanda persahabatan. Setelah mengantar Tuan Yo pergi, aku bersiap meninggalkan ruang istirahat. Namun pintunya tiba-tiba didorong terbuka. Liu Ruyan masuk. Dia tidak lagi bersikap dingin seperti tadi di ruang perjamuan. Matanya memancarkan kelelahan dan permohonan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Suara Qin berkata, bisakah kita bicara sebentar? Bukan soal bisnis. Hanya sekadar ngobrol saja. Aku duduk kembali di sofa, menuangkan segelas air hangat untuk diriku sendiri berkata. Dengan nada datar, Nona Liu, aku masih punya rapat internasional sore ini. Kamu hanya punya 3 menit. Kamu dulu tidak pernah memanggilku seperti itu, soal 8 juta itu, ayahku hanya ingin mengujimu. Dia tidak pernah berniat mengusirmu. Sungguh, mendengar kata-kata itu, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Ujian? Melemparkan 8 juta ke wajah orang lain, lalu, melihat orang itu diusir oleh petugas keamanan. Itu yang disebut ujian? Jika Nona Liu hanya ingin mengucapkan omong kosong ini, kamu boleh pergi. Liu Ruyan tetap di tempatnya. Air, mata berputar-putar di kelopak matanya, dan akhirnya jatuh juga. Aku berdiri, mengambil mantelku, lalu, berjalan lurus melewatinya. Saat kami berpapasan, aku tidak menoleh ke belakang. Nona Liu, mulai sekarang, jangan lagi membicarakan soal perasaan. Yang tersisa di antara kita hanyalah bisnis. 3 hari setelah kembali ke Jiangcheng, aku menerima telepon dari Liu Zhengguo. Suaranya tidak lagi tegas seperti setengah bulan yang lalu, melainkan dipenuhi kegelisahan dan kemarahan yang tak tertahankan. Fantasi, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu merebut proyek liburan, dan sekarang kamu mengakuisisi bisnis payung Liu Shizi. Aku duduk di kantor lantai atas Dinasti Capital, memandangi pemandangan sungai Jiang, lalu, dengan santai menekan tombol speaker. Nada suaraku sangat tenang. Paman, Anda pernah mengajarkanku bahwa, di dunia bisnis, yang abadi hanyalah keuntungan. Menurutku, saham grup Liu sangat layak untuk diinvestasikan. Apa masalahnya? Dari seberang telepon terdengar suara kaca pecah. Jelas bahwa ketua Liu ini sudah sangat marah. Ini balas dendam. Demi Ruyan, kau bahkan berani kembali ke keluarga Liu. Kau terlalu memuji Nona Liu. Balas dendam? Tidak, aku hanya melakukan transaksi yang menguntungkan. Setelah berkata begitu, aku langsung menutup telepon dan memasukkan nomor Liu Zhengguo ke daftar hitam. Aku menatap kerangka grup Liu yang terus bergeser. Hatiku terasa sangat tenang. Selama bertahun-tahun, grup Liu tampak begitu gemilang, namun, sebenarnya seperti ikan mas yang indah di luar namun busuk. Di dalam, bagian dalamnya sudah penuh lubang. Cukup dengan sedikit dorongan, kerajaan bisnis yang tampak besar ini akan runtuh berantakan. Tak lama kemudian, sekretaris mengetuk pintu dan masuk. Pak Fen, Nona Liu Ruyan ada di lantai bawah dan mengatakan harus bertemu Anda. Dia bersedia menunggu berapapun lamanya. Aku mengusap jam tangan Feli yang serba cocok di pergelangan tanganku, dan sudut bibirku melengkung sedikit, seolah mencium aroma sesuatu. Setengah bulan yang lalu, aku bahkan tidak bisa masuk ke gerbang keluarga Liu. Setengah bulan kemudian, putri sulung keluarga Liu justru harus menunggu dengan sabar di luar ruang kerjaku. Biarkan dia menunggu sampai aku selesai membaca laporan ini. 2 jam kemudian, Liu Ruyan dibawa masuk ke ruang kerjaku. Dia tampak jauh lebih lesu. Riasan yang semula rapi pun tak mampu menyembunyikan lingkaran hitam dan kelelahan di bawah matanya. Tangannya menggenggam sebuah dokumen. Itu adalah perjanjian restrukturisasi terakhir grup Liu. Fantasi, tolong hentikan ini. Ayahku sedang sakit. Jika grup Liu runtuh, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Aku menoleh, menatap Dewi Ash yang dulu tak terjangkau ini, dengan hati yang dipenuhi ejekan. Nona Liu, karena tidak ada yang mau, kamu harus bersikap memohon. Aku tidak tertarik dengan perjanjian restrukturisasi di tanganmu itu. Lalu, apa yang kamu inginkan? Asal bisa menyelamatkan perusahaan. Syarat apapun aku akan setuju. Sungguh. Aku berdiri dan berjalan ke hadapannya. Dia tanpa sadar mundur selangkah. Dengan kilatan kepanikan di matanya, aku mengulurkan jari, menunjuk dokumen di tangannya, lalu merebutnya dan langsung melemparkannya ke mesin penghancur kertas. Aku tidak menginginkan 51%. Liu Zhengguo harus meminta maaf secara terbuka kepadaku. Itu tidak mungkin. Ayahku tidak akan pernah menyetujui syarat seperti itu. Tidak akan pernah. Setelah aku duduk kembali di belakang meja kerjaku, tatapanku menjadi dingin dan tajam, tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Nona Liu, jika besok sebelum penutupan pasar kamu tidak menyetujuinya, keluarga Liu tidak hanya akan kehilangan perusahaan, tetapi juga akan menanggung utang yang sangat besar. Akibatnya menjadi tanggung jawabmu sendiri. Liu Ruyan terkulai di kursinya. Wajahnya pucat. Dia menatapku.
seolah-olah sedang melihat setan. Keluar. Jangan ganggu aku menghasilkan uang. Perintahku dengan dingin dan tegas. Liu Ruyan pergi dari kantor dengan langkah yang tegap. Sehari kemudian, aku duduk di dalam mobil Rolls-Royce, memandangi kerumunan penagih utang yang berkumpul di bawah gedung grup Liu. Tanpa sedikit pun ekspresi di wajahku. Liu Zhengguo saat ini pasti sedang bersembunyi di kantornya. Dengan panik, menelepon para saudara lama itu. Memohon agar mereka untuk membantu. Dari Bluetooth di dalam mobil, terdengar raungan marah Liu Zhengguo dari alat penyadap. Apakah aku yang menarikmu ke sini? Sekarang aku hanya ingin 63 saham yang ada di tanganmu. Tapi kau malah membicarakan harga pasar? Apa kau tidak punya hati nurani? Sambil mendengarnya, sudut bibirku tersenyum dingin. Liu Zhengguo sampai sekarang masih belum mengerti bahwa di dunia bisnis yang mengutamakan keuntungan ini, tidak ada teman selamanya. Hanya ada keuntungan selamanya. Aku memberi Lauli 3 kali lipat dari harga pasar. Dia tidak punya alasan untuk menolak. Jika Direktur Liu menolak mencuri, biarkan api ini membakar hingga habis. Perintahku melalui telepon. Setelah menutup telepon, aku memerintahkan sekretaris untuk memulai tahap kedua rencana. Dalam waktu kurang dari 10 menit, berita tentang grup Liu yang diduga melakukan manipulasi keuangan serta penggelapan dan penghindaran pajak langsung menjadi berita utama di berbagai rubrik keuangan. Ini adalah salah satu hadiah besar yang telah lama kusiapkan untuk mereka. Mungkinkah? Hanya petinggi internal perusahaan. Bagaimana sebenarnya kamu bisa mendapatkannya, agen anti-teror? Teriakan putus asa Liu Zhengguo terdengar dari alat penyadap. Aku mendengarnya tanpa sedikit pun gejolak di hati. Paman Liu, ini baru permulaan, bisikku. Struktur grup Liu langsung anjlok hingga batas bawah, dan nilai pasarnya menguap lebih dari 10 miliar dalam waktu 1 jam saja. Menjelang sore, hujan lebat turun di kota Jiangcheng. Butiran hujan sebesar kepalan tangan menghantam kaca mobil, menimbulkan suara gemericik. Aku keluar dari pusat bisnis global sambil memegang payung hitam, dan langsung melihat Liu Ruyan berdiri di tengah hujan. Dia tidak membawa payung. Seluruh tubuhnya basah kuyup, rambutnya acak-acakan menempel di wajahnya. Punggungnya yang dulu tegap kini tampak sangat bungkuk. Begitu melihatku muncul, dia langsung berlari ke arahku. Namun dihentikan oleh pengawalku di Fantasy, kumohon temui ayahku. Dia mengalami serangan jantung dan dirawat di rumah sakit. Dia ingin meminta maaf kepadamu secara langsung. Aku benar-benar memohon padamu. Aku menghentikan langkahku dan menatapnya dari balik tirai hujan. Air hujan mengalir menuruni pipinya. Tak bisa dibedakan apakah itu air hujan atau air mata. Jika permintaan maaf berguna, untuk apa ada polisi? Nona Liu, pulanglah. Jangan main-main dengan drama sedih di sini. Tidak ada gunanya. Dulu, kamu tidak seperti ini. Dulu kamu bahkan akan merasa prihatin berlama-lama. Kenapa sekarang kamu jadi begitu tak berperasaan? Karena fantasi yang dulu prihatin padamu itu sudah mati sekali di gang gelap itu. Sekarang mataku hanya melihat ikatan keluarga. Tidak ada perasaan romantis. Aku mengelilinginya dan berjalan menuju Rolls-Royce yang terparkir di pinggir jalan. Liu Ruyan di belakangku menangis putus asa. Bahkan mengucapkan kata-kata yang mengejutkanku. Fantasi. Asalkan kamu mau membiarkan keluarga Liu, aku akan menyetujui apapun yang kamu minta. Bahkan menikah. Menikah? Nona ke-6. Dengan statusmu saat ini, kamu bahkan tidak layak menjadi resepsionis di dinasti Capital milikku. Pintu mobil ditutup dengan keras, menghalangi angin dan hujan di luar serta teriakannya. Rapat pemegang saham grup Liu berlangsung sesuai jadwal. Aku membuka pintu ruang rapat. Ruangan yang semula riuh seketika menjadi sunyi senyap. Semua pandangan pemegang saham tertuju padaku. Aku berjalan lurus menuju kursi utama yang melambangkan kekuasaan tertinggi, tempat yang semula menjadi milik Liu Zhengguo. Dan sekarang kursi itu milikku. Pak Fen, lihatlah, saham yang kami miliki. Sudah semuanya ditandatangani perjanjian pengalihannya. Mulai sekarang, grup Liu kami serahkan kepada Anda. Beberapa pemegang saham segera maju ke depan. Wajah mereka dipenuhi senyuman palsu. Para rubah tua ini berubah wajah lebih cepat daripada membalik halaman buku. Aku membuka dokumen di depanku, menatap sekeliling semua orang yang hadir, dengan nada dingin yang tak membiarkan sanggahan. Mulai hari ini, tempat ini tidak lagi bernama grup Liu, melainkan berganti nama menjadi Dinasti Teknologi. Semua kerabat keluarga Liu dari garis keturunan Di harus meninggalkan perusahaan dalam waktu 1 jam, mengosongkan semua area kantor. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, keributan tiba-tiba terdengar dari ruang rapat. Liu Xiaojun menerobos masuk, sambil berteriak histeris. Fanti 11. Dengan dasar apa kau mengusirku? Perusahaan ini milik keluargaku. Kau hanyalah anak haram yang beruntung. Lepaskan aku. Apa kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan? Pengawal segera maju, dan menyeret Liu Xiaojun keluar seperti anak ayam. Teriakan makinya bergema di koridor. Namun tak ada satupun pemegang saham yang berani maju untuk membelanya. Aku menoleh ke arah Liu Ruyan yang duduk di kursi tamu. Dia menundukkan kepala. Kedua tangannya saling menggenggam. Nona Liu, demi hubungan kita di masa lalu, aku telah menyisakan sebuah rumah untukmu. Pindahlah ke sana bersama ayahmu. Setidaknya kalian tidak akan terlantar di jalanan, kataku dengan nada datar, tanpa sedikit pun belas kasihan. Liu Ruyan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya hampa seperti boneka. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun.
hanya berdiri dan berjalan keluar dari ruang rapat tanpa berkata apa-apa. Aku berdiri di teras. Pemandangan malam tepi sungai Jiangcheng terbentang di hadapanku. Runtuhnya keluarga Liu telah menimbulkan gelombang besar di kalangan keuangan Jiangcheng. Namun aku tahu dalam hati bahwa ini hanyalah salah satu. Saudara Fan, urusan keluarga Liu telah diselesaikan dengan rapi dan tuntas. Namun, lahan kawasan industri chip yang baru-baru ini kamu incar, sepertinya tidak akan semudah itu didapatkan. Saudara C, apakah kamu mendengar kabar apa-apa? Tuan Yao mengangkat jarinya menunjuk ke meja minum tidak jauh dari sana. Di sana duduk seorang wanita dengan tatapan tajam seperti pedang yang terhunus, memancarkan aura yang membuat orang asing enggan mendekat. Dia adalah Bai Ningbing, sekaligus penguasa mutlak di bidang kecerdasan buatan selama 10 tahun ke depan. Keluarga Mi juga mengincar proyek chip ini. Wanita ini dijuluki penyihir berambut merah, dan cara-caranya yang kejam jauh melampaui imajinasimu. Lawan yang terlalu lemah, tidak menarik untuk dihadapi. Seolah menyadari tatapanku, Bai Ningbing perlahan menoleh ke arahku sambil mengangkat gelasnya. Senyuman di sudut bibirnya menyembunyikan penilaian dan provokasi yang tak tersembunyi. Di kehidupan sebelumnya, keluarga Mi harus menunggu 3 tahun, baru akan memasuki pasar Jiangcheng. Tak disangka, karena kelahiran kembali saya, efek kupu-kupu pun muncul, membuat lawan tangguh ini muncul lebih awal. Saya membalas senyumnya dengan sopan, lalu berbalik dan pergi, untuk mengurus serah terima kasus yang berkaitan dengan keluarga Liu. Tanpa sadar, saya mengemudi kembali ke desa pinggiran kota tempat saya pernah tinggal. Tempat ini masih gelap dan lembab, aroma asap yang menyengat menyebar di ganggang sempit. Pandangan saya menyapu ujung gang. Sosok yang familiar sedang dengan susah payah mengangkat barang yang berat. Liu Ruyan, tidak menyangka, bukan? Pada akhirnya aku justru tinggal di tempat yang pernah kamu tinggali. Inikah balas dendam yang kamu inginkan? Dia bersandar pada dinding yang catnya sudah terkelupas, sambil memegang sebungkus mie instan murah. Nona Liu yang dulu hanya makan di restoran kelas atas dan tidak pernah menyentuh air keran, kini harus berebut. Wajahnya memerah, telinganya memerah. Aku tidak pernah berpikir untuk membalas dendam. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku. Adapun bagaimana hidupmu, itu bukan urusanku. Ah, kalau saja dulu kamu tidak meminjam cek itu, dan kalau saja kamu tidak terlahir kembali, apakah kamu akan mencintaiku seumur hidup? Mendengar pertanyaan itu, aku terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. Pertanyaan ini pernah mengganggu pikiranku berhari-hari dan bermalam-malam di kehidupan sebelumnya. Namun pada saat ini terasa begitu pucat dan tak berdaya. Tidak ada, jika, Nona Liu, manusia tidak bisa terus hidup di masa lalu. Aku mengeluarkan setumpuk uang tunai dari saku dan meletakkannya di atas kotak kardus di sampingnya. Ini bukan karena kasihan padamu, melainkan untuk mengakhiri semuanya secara tuntas. Ini adalah kali terakhir aku membantumu. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku berbalik dan melangkah dengan mantap menuju mobil mewah yang terparkir di ujung gang. Dari belakang terdengar isakan Nona Liu Ruyan yang menahan suaranya, bergema bolak-balik di gang sempit itu. Awan-awan di atas kota Jiangcheng menumpuk di langit kota, memancarkan suasana yang menekan. Di ruang teh, Bai Ningbing duduk di hadapanku. Berbeda dari biasanya yang mengenakan setelan hitam khasnya, kali ini, ia mengenakan gaun ungu tua bergaya balon. Penampilannya tampak jauh lebih lembut dan anggun, namun tatapan tajam di matanya sama sekali tidak berkurang. Ia menunduk sambil mengutak-atik peralatan teh. Air panas yang mendidih dituangkan ke dalam teko, dan asap putih mengepul perlahan. Ku dengar. Pak Fan, kamu demi lahan chip itu, telah sepenuhnya diinjak-injak. Informasimu memang selalu cepat, tapi ini hanyalah pertukaran bisnis biasa. Tidak bisa disebut menginjak-injak atau apapun. Di kehidupan sebelumnya, Bai Ningbing terkenal kejam di dunia bisnis. Dia paling ahli memanfaatkan perbedaan informasi untuk menekan lawan selangkah demi selangkah hingga terpojok. Sayangnya, hari ini dia berhadapan dengan seseorang yang memiliki penglihatan 10 tahun ke depan. Semua tipu muslihat yang dipenuhi kecemburuan itu tak berguna di hadapanku. Proyek chip itu sangat penting bagi Mi Jiazi. Dia harus menawar harga agar kamu mundur dari penawaran. Li, apakah menurutmu aku kekurangan uang? Dia terdiam sejenak. Jelas tidak menyangka aku akan menolak dengan begitu tegas. Dia pasti sudah menyelidiki latar belakangku. Dalam datanya, aku masih dianggap sebagai anak muda miskin yang rela mengorbankan martabat demi cek senilai puluhan juta. Namun, dia tidak tahu bahwa nafsu ambisiku kini jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Fantasi menjalankan bisnis dengan prinsip aliran air yang pelan tapi pasti. Menyinggung Mi Jia tidak akan membawa manfaat sedikit pun bagi dinasti Capital MU. Tuan Li, aku ini orang yang punya kebiasaan. Semakin sesuatu dilarang, semakin aku ingin mencobanya. Suasana di ruang teh seketika membeku. Bai Ning tidak menyentuh cangkir tehnya. Dia tiba-tiba berdiri, sepatu hak tingginya menginjak lantai kayu, mengeluarkan suara yang nyaring dan dingin saat dia berjalan ke pintu. Dia tiba-tiba berhenti, memiringkan kepala menatapku. Semoga keberanianmu bisa bertahan hingga lelang minggu depan. Pintu ditutup dengan keras. Aku meletakkan cangkir tehku. Pandanganku tertuju pada awan yang bergulung-gulung. Campur tangan keluargamu memang merepotkan. Tapi dalam daftar rencana masa depan di benakku,
Bai Ningbing minggu depan akan terjerumus ke dalam krisis likuiditas yang parah akibat kegagalan kasus akuisisi luar negeri. Inilah keyakinanku. Koridor rumah sakit sunyi menakutkan. Aroma disinfektan yang menyengat memenuhi udara. Aku membuka pintu kamar rawat, dan melihat Liu Zengguo terbaring di ranjang. Dengan selang oksigen terpasang di hidungnya. Wajahnya pucat pasi. Baru setengah bulan tidak bertemu. Tubuhnya sudah kurus drastis. Rambut hitamnya kini seluruhnya memutih. Liu Ruyan duduk di tepi tempat tidur. Sedang menunduk mengupas apel. Dengan gerakan yang canggung dan tidak terampil. Apa yang kamu lakukan di sini? Mau melihat aib keluarga Liu kami? Aku tidak segitu santainya. Sebenarnya, aku ingin memberitahu Direktur Liu tentang sesuatu. Liu Zengguo perlahan membuka matanya. Tatapan keruh matanya dengan susah payah tertuju padaku. Dia membuka mulutnya. Suaranya serak hingga hampir tidak. Kau menang. Keluarga Liu sudah hancur. Apalagi yang kau inginkan? Aku ingin sertifikat kepemilikan pabrik tua keluarga Liu di Nancheng sebagai gantinya. Aku akan menanggung semua biaya pengobatanmu. Dan akan mengatur pekerjaan yang layak untuk Liu Ruyan. Apel di tangan Liu Ruyan jatuh ke lantai dengan bunyi, plak. Dia mendongak tiba-tiba menatapku. Matanya dipenuhi rasa terhina dan marah, tetapi yang lebih dominan adalah rasa tak berdaya yang mendalam. Fantasia, apakah kau benar-benar ingin mengubur-mengubur sisa-sisa martabat kami? Martabat harus diperjuangkan sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Direktur Liu, Sil, akan tanda tangani. Liu Zengguo, dengan tangan kurus dan gemetar, menandatangani namanya di atas dokumen itu. Saat pena menyentuh kertas, seolah-olah sisa tenaga terakhirnya terkuras habis. Aku menyimpan dokumen itu dan berbalik pergi. Tak ada yang tahu bahwa, di bawah pabrik tua yang tampak tak mencolok itu, tersembunyi, jalur kereta bawah tanah yang kelak akan direncanakan pemerintah sebagai pusat kawasan komersial. Di kehidupan sebelumnya, keluarga Liu menjualnya dengan harga murah kepada Hujia karena tidak tahu nilainya. Di kehidupan ini, mangsa empuk ini sudah ditakdirkan menjadi milikku. Saat sampai di depan pintu kamar rawat, aku berhenti sejenak, membelakangi Liu Ruyan, dan berkata, besok lapor ke Departemen SDM Wangchao Capital. Jadilah asisten pribadiku. Ini kesempatan terakhirmu. Keesokan harinya, Liu Ruyan mengenakan setelan kerja abu-abu tua, berdiri di depan mejaku. Dengan postur kaku, kedua tangannya menggenggam map dengan erat. Aku tidak menengadah, terus membolak-balik dokumen penawaran di tanganku. Dengan nada datar, aku berkata kepada asisten Liu, fotokopi dokumen ini 10 salinan. Pukul 3 sore, ikuti aku menemui Bai Ningbing. Keluarga Mi memiliki pengaruh yang sangat kuat di Beidou. Apakah kamu benar-benar ingin berhadapan langsung dengan mereka? Dia tak bisa menahan diri untuk tidak bersuara. Nada suaranya mengandung sedikit kekhawatiran. Kamu hanya perlu memahami nasib dan takdir. Tidak perlu bertanya. Suasana di lokasi penawaran sore itu sangat mencekam. Bai Ningbing bersama tim intinya duduk di sebelah kiri. Setiap orang tampak serius tenang, bertekad untuk menang. Aku duduk di sebelah kanan, hanya ditemani Liu Ruyan di belakangku. Saat pembawa acara mengumumkan dimulainya lelang, Bai Ningbing langsung melontarkan tawaran yang sangat tinggi, membuat seluruh ruangan riuh. Liu Ruyan mendekati telingaku. Suaranya terdengar sedikit panik. Pak Fan, apakah Anda masih mau mengikuti harga ini? Tidak, tapi saya sarankan Pak Mi, untuk menerima telepon dari sekretaris Anda terlebih dahulu. Bai Ningbing sambil mengerutkan kening. Wajahnya penuh kebingungan. Tepat saat itu, sekretarisnya berlari masuk dengan tergesa-gesa, dan berbisik di telinganya. Dalam sekejap, raut wajah Bai Ningbing berubah dari pucat menjadi kebiruan, lalu menjadi pucat pasi. Bagaimana dia bisa tahu? 10 menit sebelumnya, proyek akuisisi Niga di Eropa dihentikan mendadak karena pelanggaran prosedur, dan rantai pendanaan pun terputus total. Aku sudah tahu sejak lama bahwa ini ulahmu. Aku hanya mengetahui hasilnya lebih awal saja. Pak Mi, karena Mijia sekarang tidak bisa mengeluarkan uang, maka saya tidak akan segan-segan mengambil proyek chip ini. Saya, Kiju, mengajukan penawaran dengan harga yang sedikit lebih rendah dari Mijia. Seluruh ruangan kembali riuh. Semua mata tertuju pada saya. Bai Ningbing menatap saya dengan tajam. Tatapannya seolah ingin menelan saya hidup-hidup. Setelah lelang selesai, saya keluar dari lift. Namun mendapati Bai Ningbing berdiri di samping pintu mobil saya, dengan raut wajah yang sedikit kacau. Fantasi, siapa sebenarnya kamu? Seorang pemuda berusia awal 20-an. Tidak mungkin memiliki pandangan dan kemampuan seperti ini. Siapa aku tidak penting. Yang penting, Bos Mi saat ini sangat membutuhkan dana untuk menutupi kerugian di Eropa. Dia tiba-tiba menengadah menatapku. Matanya penuh kewaspadaan dan keterkejutan. Ini adalah krisis paling rahasia keluarga Mi. Dia tidak pernah mengungkapkannya ke publik, tapi aku bisa mengatakannya begitu saja. Keluarga Mi memiliki akar yang sangat dalam di Beidou. Aku tidak ingin berkonfrontasi habis-habisan denganmu. Aku akan mengambil alih kendali atas semua laboratorium kecerdasan buatan di selatan. Aku akan menyuntikkan dana sebesar 50 miliar untuk membantumu melewati masa sulit ini. Memang benar ini seperti memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan. Tapi Pak Mi seharusnya tahu bahwa, selain aku, tidak ada yang berani mencuri uang dari keluarga Mi pada saat seperti ini. Bai Ningbing terdiam cukup lama. Dia orang yang cerdas. Tentu saja dia
tahu bagaimana memilih antara harga diri dan kelangsungan hidup. Setelah beberapa saat, dia menatapku. Matanya melintas sedikit emosi yang rumit, ada kebencian, ada rasa tidak rela. Tapi yang lebih dominan adalah semacam rasa hormat yang tak terlukiskan. Setuju. Tapi aku punya syarat. Aku ingin memiliki saham di Dynasty Capital. Boleh, tapi kamu hanya boleh menerima dividen. Tidak boleh ikut campur dalam pengambilan keputusan apapun. Aku membuka pintu mobil dan memberi isyarat kepada Liu Ruyan untuk masuk. Tepi sungai Jiangcheng di malam hari begitu indah hingga terasa seperti mimpi. Aku duduk di depan meja makan. Di seberangku ada Liu Ruyan. Hari ini dia bekerja sangat keras. Bahkan secara sukarela lembur. Untuk membantuku merapikan semua dokumen laboratorium Mijia. Kini, dia semakin mirip dengan asisten yang mumpuni. Fantasi, terima kasih. Terima kasih telah menanggung biaya pengobatan ayahku. Juga terima kasih telah membuatku melihat semua ini. Tidak perlu berterima kasih. Ini adalah imbalan atas kerja kerasmu. Liu Ruyan, ingatlah. Di dunia ini, kelemahan adalah dosa asal. Dia tidak berkata apa-apa. Hanya menatap diam-diam pemandangan malam di mana langit dan sungai menyatu. Laboratorium kecerdasan buatan keluargamu sudah di tangan. Artinya aku, secara resmi telah mendapatkan tiket masuk ke bidang kecerdasan buatan. Peluang industri 5 tahun ke depan. Sudah genggam erat-erat. Aku memesan sebotol anggur merah. Memandangi gemerlap lampu, spider, di kota Jiang di seberang sungai. Mataku dipenuhi gelombang emosi. Apakah kamu akan terus mengincar Liu Jia di masa depan? Liu Jia sudah tidak layak lagi untuk kuincar. Tujuanku adalah bintang-bintang dan lautan luas. Liu Ruyan menatapku. Matanya memancarkan emosi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Namun, aku tidak peduli dengan semua itu. Aku berdiri dan merapikan jasku. Tatapanku teguh. Di laboratorium kecerdasan buatan, ratusan server mengeluarkan dengungan rendah. Logo yang semula milik Mijia telah lama diganti dengan logo Dynasty Capital. Aku menatap deretan data yang berkedip di layar. Sadar betul bahwa kode-kode yang tampak dingin ini adalah tambang emas untuk 10 tahun ke depan. Liu Ruyan menghampiri sambil memegang sepiring keripik. Gerakannya jauh lebih kaku daripada sebelumnya. Direktur Fan, kepala ilmuwan Profesor Dong ingin bertemu denganmu. Dia sangat tidak puas dengan kebijakanmu yang secara drastis memotong anggaran penelitian tradisional. Suruh dia masuk. Tak lama kemudian, seorang laki tua berambut putih masuk dengan marah sambil mendorong pintu. Wajahnya penuh amarah. Aku hanya bilang, apakah kamu mengerti penelitian ilmiah? Mengalokasikan seluruh anggaran ke jaringan saraf adalah jalan buntu. Bagi Profesor Dong, di sini tidak ada jalan buntu, hanya jalan tercepat. Aku berjalan ke papan tulis, mengambil spidol, dan dengan santai menuliskan beberapa rumus inti. Ini adalah algoritma pembelajaran mendalam dari kehidupan sebelumnya yang 3 tahun kemudian baru akan dipublikasikan. Teknologi ini jauh lebih maju daripada standar teknologi saat ini. Wajah Profesor Dong yang semula memerah seketika membeku. Dia menatap papan tulis. Dengan tatapan tajam, pupil matanya menyempit. Tiba-tiba, napasnya menjadi terengah-engah, dan jarinya sedikit gemetar. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memikirkan logika seperti ini? Aku seorang pengusaha. Aku hanya melihat hasil. Lakukan seperti yang kukatakan. Dalam 3 bulan, aku ingin melihat prototipe. Profesor Dong menatapku makhluk aneh. Setelah beberapa saat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengambil kertas yang bertuliskan rumus, berbalik, dan pergi dengan langkah cepat. Setelah menyelesaikan strategi di bidang kecerdasan buatan, saya segera mengalihkan perhatian ke industri kendaraan energi baru. Industri ini telah melahirkan banyak kisah sukses bisnis bernilai triliunan. Dan sumber daya mineral adalah sumber daya paling inti dalam industri kendaraan energi baru. Hari ini, saya datang untuk mengambil izin akses ke sumber daya mineral yang paling krusial itu. Ruang pertemuan dipenuhi oleh para tokoh bisnis. Bai Ningbing juga hadir. Dia telah kembali ke penampilannya sebagai raksasa layanan transportasi online dan sedang berbincang seru dengan beberapa pengusaha asing. Begitu melihatku, dia menghampiri. Pak Fan, Anda belum sepenuhnya memahami kecerdasan buatan, tapi sudah ingin terjun ke bidang baterai energi baru. Nafsu Anda terlalu besar. Hati-hati jangan sampai kewalahan. Pak Mi, bagaimana bisa tahu berhasil atau tidak kalau tidak dicoba? Nah, Mijia. Bukankah lubang keuangan di Eropa belum tertutup? Wajah Bai Ningbing sejenak membeku. Lalu dengan santai dia mengangkat gelas anggurnya dan menyesap sedikit. Di bawah sorotan anggur merah itu, dia mengumumkan, perusahaan yang memperoleh hak pengembangan prioritas tambang Li di barat laut adalah Wangchao Capital. Seluruh ruangan riuh. Ribuan tatapan seperti sorotan lampu panggung serentak tertuju padaku. Gelas anggur di tangan Bai Ningbing bergetar sejenak. Beberapa tetes anggur merah terciprat. Dia menatapku tak percaya. Dia jelas-jelas sudah berkolaborasi dengan 3 raksasa industri. Anak buahnya telah menyusun jaring pengintaian yang rapat untuk mengisolasi aku. Namun tak disangka aku sudah lama mengelak dari mereka. Aku langsung menandatangani perjanjian industri dan pakaian dengan pemerintah setempat. Kapan kamu pernah ke barat laut? Orang-orangku memantau jadwalmu setiap hari, tapi tak pernah melihatmu ke sana. Mengawasi mobilku saja tak ada gunanya. Kamu harus mengawasi orang kepercayaanku. Sambil membawa Liu Ruyan, aku melangkah maju dengan percaya diri. Setelah merebut tambang Li dan mendapatkan izin masuk,
Aku sementara meletakkan pekerjaan yang sedang kutangani dan kembali ke Yuncheng untuk menyelesaikan urusan pribadi terakhir. Rumah tua keluarga Liu sudah lama disegel. Di pintu gerbang terpampang segel resmi. Liu Zhengguo, karena diduga terlibat dalam kejahatan ekonomi, dilarang keluar negeri, dan hanya bisa tinggal di kamar samping rumah tua itu. Saat aku membuka pintu, aroma apak yang menyengat langsung menyambutku. Liu Zhengguo duduk di kursi roda dengan punggung menghadap pintu, menatap keluar jendela dengan tatapan hampa. Mendengar suara, dia perlahan menoleh dan melihatku. Sebuah kilatan kebencian melintas di matanya, lalu segera kembali menjadi kosong. Anak itu datang, apakah ingin melihat apakah aku sudah mati atau belum? Aku datang untuk mengambil kembali barang-barang lama yang dulu kuberikan kepada Ruyan. Aku mengangkat tangan, menunjuk ke kotak besi berkarat di sudut ruangan. Di dalamnya, tersimpan semua hadiah kecil yang kubeli untuk Liu Ruyan selama 3 tahun di kehidupan sebelumnya hasil dari hidup hemat dan berhemat. Liu Ruyan berdiri di ambang pintu, menatap kotak besi itu. Matanya langsung berkaca-kaca. Fantasi. Barang-barang itu selalu kusimpan, tak pernah kubuang. Tapi menyimpannya pun tak ada gunanya lagi. Liu Dong, uang utangmu ke bank sudah kubayar lunas. Zheng Guomeng menoleh ke arahku. Sebuah secercah harapan samar melintas di matanya sejenak. Namun segera padam. Mulai sekarang, kamu tidak ada lagi hubungannya dengan grup Liu. Ruyan akan tetap bekerja di Jiangcheng. Setiap bulan aku akan memberinya gaji yang cukup. Aku mengangkat kotak besi yang berat itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu berjalan keluar dari halaman tanpa menoleh ke belakang. Begitu sampai di ujung gang, aku melemparkan kotak besi itu ke tempat sampah di pinggir jalan, sambil menatapnya dibawa pergi oleh truk sampah yang melintas. Pada saat itu aku merasa belenggu di dalam diriku, telah hancur berkeping-keping. Pukul 3 dini hari, langit malam Jiangcheng sunyi senyap. Aku masih duduk di kantor. Di depanku tergeletak beberapa dokumen pekerja gelap yang berhasil disita secara mendadak. Meskipun Fang Ping sudah masuk penjara, sisa anggota keluarga Fang belum menyerah. Mereka bekerja sama dengan beberapa media yang iri pada perkembangan Wang Chao Capital, berusaha menyebarkan rumor dan memfitnah sumber dana saya. Tak terelakkan, Liu Ruyan masuk sambil membuka pintu. Matanya penuh kelelahan, namun tetap mempertahankan sikap profesional. Pak Direktur, Departemen Hukum sudah mengirimkan surat dari pengacara, tetapi opini publik masih terus memanas. Bahkan ada yang menyebarkan rumor bahwa Anda melakukan penggalangan dana ilegal. Tindakan rendahan seperti penggalangan dana ilegal tidak akan bisa menggoyahkan saya. Saya menyesap secangkir kopi, sambil memandang jalan yang sepi di luar jendela, dengan kilatan dingin di matanya. Kirimkan semua bukti pajak internal dan laporan audit kami ke pihak berwenang. Harus terbuka dan transparan. Selain itu, hubungi Tuan You dan minta dia menyiapkan pernyataan bersama untuk besok. Baik, saya akan segera mengurusnya. Liu Ruyan berbalik hendak pergi, lalu berhenti sejenak. Fantasi, istirahatlah sebentar. Anda sudah 2 hari tidak tidur. Setelah urusan ini selesai, pulanglah dan istirahat. Besok saat pasar dibuka, saya akan membuat para penyebar rumor itu kehabisan harta. Badai opini publik segera mereda. Beberapa media penyebar rumor, karena diduga melakukan pencemaran nama baik, satu persatu gulung tikar. Harga saham Wang Chao Capital tidak hanya tidak turun, tetapi justru naik 30% berkat dukungan terbuka dari Tuan You. Aku kembali berdiri di teras, dengan pemandangan malam kota Jiangcheng yang gemerlap di belakangku. Seorang pekerja kantoran wanita berjalan mendekat dengan sepatu hak tinggi, memegang salinan perjanjian kerja sama baru. Dengan senyuman tipis di sudut bibirnya Fen Taosin. Kamu benar-benar tidak terlihat seperti pemuda berusia 20 tahun. Kadang-kadang aku merasa, di dalam tubuh mudamu ini, bersemayam seorang setan tua yang telah melalui banyak cobaan. Pak Li, apakah ini pujian atau ejekan? Aku mengambil perjanjian kerja sama itu dan membolak-baliknya dengan santai. Laboratorium Mijia di selatan telah sepenuhnya digabungkan ke dalam dinasti teknologi. Chip AI generasi pertama kami akan segera diproduksi massal. Ini berarti aku akan secara resmi berubah dari seorang spekulan menjadi raksasa teknologi sejati. Di sisi utara ada yang mengincarmu. Mijia bisa melindungimu untuk sementara, tapi tidak selamanya. Kamu harus memikirkan jalan keluar. Aku tidak butuh jalan keluar. Setiap langkah yang aku ambil bukanlah jalan hidup. Liu Ruyan datang sambil membawa jaket, lalu dengan lembut meletakkannya di bahuku. Dia kini sudah sepenuhnya terbiasa dengan perannya. Tenang dan patuh. Aku menyalakan lampu di kejauhan, sadar dalam hati bahwa semua ini hanyalah awal. Di kehidupan sebelumnya, aku bahkan tidak punya hak untuk menginjakan kaki di sana. Kali ini, aku akan membuat semua kekuatan di sana mengingat nama Fantasi. Aku berbalik dan melangkah dengan mantap masuk ke kantor. Bai Ning Binhe dan Liu Ruyan mengikuti di belakangku, satu di kiri dan satu di kanan. Awan bergulung di ketinggian 10.000 meter. Pesawat itu membelah langit, terbang menuju arah Beidou. Aku bersandar di kursi kulit yang luas, sambil membolak-balik peta distribusi kekuatan Beidou yang disediakan oleh Bai Ningding. Liu Ruyan duduk di kursi samping, dengan cermat teliti memeriksa jadwal perjalanan setelah mendarat. Pak Fen, mobil jemputan sudah disiapkan. Namun, tuan muda keluarga Bei dari Beidou mengirim pesan bahwa ia berharap Anda dapat hadir tepat waktu di acara makan malam amal malam ini. Sudut bibir Beijing sedikit terangkat. Ya, itulah.
Keluarga Bei yang konon menguasai setengah industri elektronik Beidou. Di kehidupan sebelumnya, keluarga Bei akan runtuh secara tiba-tiba 2 tahun kemudian akibat putusnya rantai pendanaan. Namun sekarang, mereka tetap menjadi raksasa Beidou. Putra bungsu keluarga Bei mengundang saya ke acara pengambil alihan saham ini. Jelas ingin saya, seorang pendatang dari kota Jiang, memberikan peringatan keras. Nona Mi pernah mengingatkan bahwa keluarga Bei memiliki taktik licik dan tidak mengenal batas dalam bertindak. Apakah kita harus menolak undangan makan malam ini? Mengapa harus ditolak? Panggungnya sudah disiapkan. Jika saya tidak naik ke panggung, bagaimana pertunjukan ini bisa berlanjut? Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Beidou. Saya keluar dari kabin. Udara yang kering dan menyapa wajahku. Aku merapikan kerah blusku. Lalu melangkah dengan mantap menuju mobil hongki hitam yang menunggu di luar. Mobil itu melaju dengan mulus menuju pusat kota. Dinding merah dan jaring hijau di luar jendela perlahan melintas. Hatiku terasa sangat tenang. Di depan klub amal, mobil-mobil mewah berjejer. Seorang pelayan yang mengenakan cheongsam yang elegan mengantarku masuk. Begitu aku memasuki aula, suara percakapan yang semula riuh seketika mereda. Tak terhitung banyaknya tatapan. Secara serempak tertuju padaku. Bei Chuan, putra sulung keluarga Bei, berdiri di tengah kerumunan. Mengayun-ayunkan gelas anggur di tangannya. Dengan tatapan yang memancarkan kesombongan yang tertanam dalam-dalam. Begitu, melihatku, sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis. Lalu ia meninggikan suaranya. Wah, inilah Fan Taxi yang sedang ramai dibicarakan di Jiangcheng. Tampaknya Presiden Fan ini tidak punya 3 kepala dan 6 lengan. Ya, seketika itu juga, kerumunan di sekitarnya meledak dalam heboh. Aku, Mei Li Bei Chuan, yang sengaja memprovokasi, langsung berjalan ke sofa di samping dan duduk. Tuan muda Bei Chuan dengan 3 kepala dan 6 lengan? Itu monster. Aku hanyalah orang biasa yang suka menghasilkan uang. Menghasilkan uang dari racun utara, tidak semudah itu. Kudengar kau ingin mencicipi kue bisnis chip elektronik. Aku sarankan kau kembali ke tempat asalmu, agar pada akhirnya kau tidak kehilangan segalanya hingga tak tersisa celana dalam pun. Sambil berkata demikian, ia meletakkan gelas anggur merah di tangannya dengan keras di meja di depanku. Anggur merah itu terciprat ke permukaan meja, dan juga mengenai celana panjangku. Dengan santai, aku mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka celana panjangku, lalu mengangkat kepala dan menatap mata Bei Chuan dengan tenang, sambil berkata perlahan, Tuan Bei Chuan, daripada mengkhawatirkan celana dalamku, lebih baik khawatirkan saja bahan baku milik keluarga Bei Chuan di Asia Tenggara yang disita itu. Jika ingatanku tidak salah, kiriman barang itu adalah urat nadi keluarga Bei tahun ini, bukan? Wajah Bei Chuan langsung berubah drastis. Dari pucat menjadi kebiruan. Lalu menjadi pucat pasi. Peristiwa itu disembunyikan rapat-rapat oleh keluarga Bei. Mereka mengerahkan semua koneksi untuk menutupi hal itu. Sehingga dunia luar sama sekali tidak mungkin mengetahuinya. Namun, aku bisa mengatakannya begitu saja. Dia menatapku dengan tajam. Untuk pertama kalinya, ketakutan terpancar dari matanya. Makan malam itu sangat mengesankan. Tetapi aku tidak menyukai anggur yang disajikan Bei Xiao. Aku berdiri dan merapikan jasku. Lalu berbalik dan pergi. Setibanya di hotel, aku segera mengeluarkan perintah pertama. Pergi ke tempat rahasia di selatan kota. Cari seseorang bernama Lao Liu, dan bawa dia ke sini. Utang yang dia miliki, aku akan membayarnya 2 kali lipat. Liu Ruyan di sampingku segera menuruti perintah itu. 1 jam kemudian, Lao Liu dibawa ke kamarku. Tubuhnya penuh luka, hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Begitu melihatku, dia langsung berlutut di lantai. Tuan Fan, tolong selamatkan saya. Bei Chuan akan membunuh saya. Pasti akan membunuh saya. Dia tidak bisa membunuhmu. Berikan data keuangan yang sebenarnya dari industri elektronik keluarga Bei kepadaku. Aku akan mengirimmu ke luar negeri dan menjamin keselamatanmu seumur hidup. Lao Liu ragu kurang dari 3 detik, lalu langsung mengangguk setuju. Setelah mendapatkan data keuangan inti Bei Jia, aku tidak langsung mengumumkannya, melainkan langsung menelepon Bai Ningbing. Kamu memang bergerak cepat. Di Bei Jia baru saja mulai bergerak. Kamu sudah menemukan titik lemah mereka. Direktur Li, siapkan dananya. Besok begitu pasar dibuka, kita akan mengambil alih seluruh industri inti keluarga Bei. Setelah menutup telepon, aku berjalan ke jendela sambil memandangi pemandangan kota Beidou. Keesokan harinya, hanya setengah jam setelah pasar saham dibuka, ketiga perusahaan publik milik keluarga Bei langsung anjlok. Bursa efek pun riuh rendah. Para tokoh besar Beidou yang semula masih menonton dari pinggir, kini tak bisa lagi diam. Ada apa ini? Keluarga Bei diserang dengan short selling jahat. Siapa yang berani mengguncang Bei Jia? Aku duduk di ruang VIP bursa efek, dengan beberapa komputer di depanku. Bai Ningbing duduk di sampingku. Jarinya bergerak cepat di atas keyboard, mengeluarkan satu demi satu perintah perdagangan. Fan Kexi, data yang kamu berikan benar-benar luar biasa. Rantai pendanaan keluarga Bei telah putus total. Mereka sekarang sama sekali tidak mampu membalikkan keadaan. Ini baru bunga saja. Bei Chuan kemarin mengatakan aku tidak pantas menghasilkan uang di Beidou. Aku harus membuatnya melihat bagaimana uang itu hilang. Tepat pada saat itu, Bei Chuan dengan liar mendorong pintu ruang VIP. Tidak ada lagi jejak kesombongan semalam. Dia menerjang ke depanku berusaha meraih kerah bajuku, tetapi ditekan ke lantai dengan keras oleh pengawal di sampingnya. Fan Kexi, kau gila.
Kau sedang mencari kematianmu sendiri. Lingkaran toksik utara tidak akan membiarkanmu lolos. Pasti tidak. Wei Xiao, kau salah. Lingkaran toksik utara hanya akan mengikuti yang kuat. Bagimu saat ini, bagi mereka, kau sudah tidak memiliki nilai manfaat apapun lagi. Aku memberi isyarat kepada pengawal untuk melemparkan Bei Chuan keluar. Liu Ruyan berdiri di samping, menyaksikan sosok yang dulu tak terkalahkan. Diseret seperti anjing mati. Dia menghela napas pelan. Jangan bersedih. Beritahu bagian keuangan. Untuk mulai mengambil alih aset inti keluarga Bei. Aku keluar dari bursa. Sinar matahari di luar terasa menyilaukan. Pada hari ke-7 setelah kejatuhan keluarga Bei, cabang Wangchao Capital di Beidou resmi didirikan. Upacara pembukaannya diselenggarakan dengan meriah. Dalam acara pembukaan itu, para Raja Beidou yang dulu meremehkanku, kini semuanya tersenyum lebar dan mengantre untuk adikku besok. Presiden Fan benar-benar muda dan berbakat. Masa depannya tak terbatas. Nanti di Beidou, mohon bimbingan Presiden Fan. Tidak masalah, mari kita semua menjadi kaya bersama. Liu Ruyan, yang mengenakan gaun hitam yang rapi, dengan anggun berkeliling di antara para tamu, membantu saya menangani berbagai urusan sosial yang remeh. Bai Lingbing menghampiri sambil tersenyum dan berkata, "Selamat, Presiden Fan. Sekarang semua orang di Beidou tahu bahwa Anda adalah dalang di balik pemerintahan sisa-sisa Beidou. Jika bukan karena dukungan dana dari Pak Mi, aku tidak akan bisa mengambil alih Beijia secepat ini," kata Bai Lingbing sambil tersenyum. Dengan sorot mata yang kini memancarkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Kita sekarang bukan hanya mitra, tapi juga komunitas kepentingan bersama. Aku memandang kerumunan yang riuh di bawah panggung. Tiba-tiba teringat hari ketika aku terlahir kembali. Teringat cek senilai 8 juta yang dilemparkan Liu Zhengguo ke wajahku. Upacara berakhir. Aku berdiri di teras lantai atas gedung, memandang ke bawah ke seluruh kota Beidou yang cahaya gemerlapnya. "Pak Fan, tiket pesawat ke Jiangcheng besok pagi sudah dipesan." "Baik." Aku berbalik menuju meja kerja. Sisa sinar matahari terbenam menyinari punggungku. Sungai Jiang di Jiangcheng mengalir tanpa henti. Sejak kembali dari Beidou, aku tidak beristirahat sedikit pun dan langsung terjun ke dalam perencanaan pasar global. Liu Ruyan berdiri di belakangku, dengan terampil merapikan struktur lintas negara yang rumit. "Pak Fan, beberapa raksasa teknologi di Amerika Utara sudah tidak sabar lagi. Mereka mengirim surat bersama, ingin membeli hak eksklusif atas algoritma dasar AI kami. Harga yang ditawarkan sangat menggiurkan. Mereka ingin membelinya karena takut tertinggal jauh di belakang kami. Katakan pada mereka bahwa Wangchao Technology tidak menjual teknologinya." Liu Ruyan ragu sejenak, lalu berkata, "Ada satu hal lagi. Ayahku kemarin sudah keluar dari rumah sakit. Dia ingin memasak makanan untukmu dengan tangannya sendiri sebelum kembali ke kampung halaman. Sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya melunasi utang." "Tidak perlu, Nona Liu, saya sudah bilang hubungan kita hanya sebatas pekerjaan. Tolong carikan dia sebuah rumah pensiun yang layak di Yuncheng. Biayanya akan dipotong dari rekening pribadi saya." Gerakan Liu Ruyan tiba-tiba membeku. Dia menundukkan kepala, bahunya sedikit bergetar. "Pergilah bekerja. Rapat kerja sama lintas negara dengan Bai Ningbing sore ini sangat penting. Jangan sampai gagal." Dia menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan berjalan cepat keluar dari kantor. Setelah rapat kerja sama lintas negara dan jamuan makan malam berakhir, aku berjalan sendirian di tepi sungai Jiangcheng. Angin malam terasa sejuk. Liu Ruyan berlari kecil mengejarku, membawa sebuah mantel angin di tangannya. Dia menendang bahuku dengan lembut. Dia menatapku, matanya menyembunyikan emosi yang telah lama terpendam. "Fantasi, jika dulu kamu tidak menerima cek itu, jika kamu masih pemuda miskin yang tidak punya apa-apa, apakah kamu, sekalipun hanya sedikit, akan tetap mencintaiku seperti dulu?" Aku menghentikan langkahku dan perlahan menoleh menatapnya. Cahaya di tepi sungai menyinari wajahnya, membuatnya tampak pucat. "Hal termurah di dunia ini adalah kasih sayang yang terlambat. Penyesalanmu sekarang hanyalah karena aku kini berada di puncak, memiliki segala yang kau inginkan. Jika kau melihatnya masih sebagai pemuda miskin yang dulu memberimu payung di tengah hujan dan selalu siap melayanimu, fantasi, kau hanya akan merasa jengkel." Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan matanya langsung memerah. "Aku tahu aku salah. Aku benar-benar menyesal. Selama setengah tahun ini, aku melihatmu melangkah menuju puncak, baru menyadari bahwa yang telah kulepaskan adalah harta paling berharga di dunia ini. Sudah terlambat. Beberapa jalan yang salah tak bisa kembali lagi." Aku mendorongnya dengan lembut, membiarkan mantel angin itu tergelincir ke lantai, lalu berbalik dan pergi. Dari belakang, terdengar tangisan Liu Ruyan yang terkulai di bangku panjang, namun tak lagi mampu menggugah sedikit pun hatiku. Menjelang peluncuran produk baru global Wangchao Technology, Bai Ningbing tiba-tiba muncul di kantorku. Di tangannya ada sebuah perjanjian penambahan modal. "Fantasi dan Mijia ingin menambah investasi. Kami akan menguasai 40 saham Dinasti Teknologi. Tuan Mi, Anda ini ingin membalikan keadaan, bukan?" Aku mengambil perjanjian itu dan membacanya. Sudut bibirku melengkung dengan senyuman dingin. Bai Ningbing berjalan ke depanku. Kedua tangannya bertumpu di atas meja kerja. "Ini adalah perintah Tuan Mi yang tua. Jika Anda tidak setuju, semua laboratorium kecerdasan buatan dan rantai pasokan keluarga Mi di selatan
akan dihentikan sepenuhnya besok. Tuan Li, menurut Anda, apakah saya berani membiarkan Anda berinvestasi tanpa menyiapkan rencana cadangan? Aku tersenyum tipis, membuka komputer, dan menampilkan diagram struktur perusahaan yang tersembunyi, dan meletakkannya di hadapannya. Pandangan Bai Ningbing tertuju pada layar. Wajahnya seketika berubah dari pucat menjadi pucat kebiruan. Dia terkejut saat menyadari bahwa semua rahasia algoritma inti Wangchao Technology ternyata tersebar di server yang berada di bawah pabrik tua di Nancheng, yang sebelumnya aku ambil alih dari keluarga Liu. Dan lahan itu sepenuhnya milikku secara pribadi. Laboratorium dan rantai pasokan keluargamu hanyalah cangkang kosong tanpa jiwa. Pak Mi, jika keluarga Mi ingin menarik investasi, silakan saja kapan saja. Namun, tanpa aku yang disebut laboratorium kecerdasan, buatan itu hanyalah tumpukan besi rongsokan. Bai Ningbing menatapku dengan tajam. Matanya dipenuhi rasa tidak rela, kemarahan, dan sedikit keputusasaan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa. Dia menyimpan perjanjian itu, lalu menatapku dan berkata, "Fantasi, kau memang gila. Sepertinya, aku hanya bisa menjadi mitramu dengan patuh. Itulah pilihan orang cerdas. Semoga kerja sama kita lancar." Saat Tuan Mi menatap punggungnya yang menjauh, aku menyeka keringat dingin di dahiku. Acara penuh sesak. Sorotan lampu terpusat di tengah panggung. Di bawah panggung duduk para elit politik dan bisnis dari seluruh dunia, tokoh-tokoh teknologi, serta wartawan media. Liu Ruyan berdiri di sisi panggung, menggenggam tinjunya dengan gugup, lalu merapikan kerah jas dan dasinya. Di tengah tepuk tangan yang menggelegar, ia perlahan naik ke podium. "Selamat malam, hadirin sekalian. Hari ini kita akan mendefinisikan masa depan." Saat aku menekan remote control di tanganku, layar raksasa di belakangku menampilkan gambar penyamaran sistem kecerdasan buatan universal generasi pertama dari Wangchao Technology. Pada saat itu, seluruh ruangan hening sepi. Tak lama kemudian, sorak-sorai dan seruan kagum yang memekakkan telinga pun menggema, disertai kilatan lampu kamera yang tak henti-hentinya. Ya ampun, ini teknologi yang 20 tahun lebih maju dari zamannya. Gumaman dan perbincangan pun bergema di antara hadirin. Setelah acara selesai, Liu Ruyan bergegas menghampiri saya, dengan mata yang penuh kegembiraan. "Pak Fan, kita berhasil. Ini baru permulaan. Beritahu Departemen Hukum untuk segera menyusun rancangan pembentukan standar industri kecerdasan buatan global. Kita harus menjadi pembuat aturan, bukan pengikut." Bai Ningbing menghampiri dan memelukku dengan hangat. Dia berbisik di telingaku, "Keluargamu benar-benar terkesan. Mulai sekarang, kemanapun dinasti Capital pergi, keluargamu akan mengikuti." Aku membuka pintu ruang konferensi. Di luar, langit dipenuhi cahaya bintang dan lampu-lampu yang berkilauan. Aku menolak semua wawancara dan berjalan sendirian menuju atap. Angin di atap sangat kencang, mengacak-acak rambutku. Akhirnya aku mengerti, makna terbesar dari kelahiran kembali bukanlah membalas dendam kepada orang-orang yang pernah menyakitiku, melainkan memberi diriku hak untuk memilih takdirku sendiri. Setahun kemudian, aku untuk sementara meletakkan semua pekerjaan yang sedang kutangani dan kembali ke kota Yun. Segala sesuatu di sini masih terasa akrab. Hanya saja keluarga Liu dan keluarga Fang telah lama merosot. Dengan mengenakan mantel hitam dan memegang seikat bunga aster putih, aku berjalan sendirian ke pemakaman di pinggiran kota. Aku berdiri di depan sebuah nisan tanpa nama. Inilah tempat peristirahatan terakhir diriku di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, aku sudah cukup hidup untukmu dan membalaskan dendammu. Kau bisa tenang sekarang. Setelah mengucapkan itu, aku berbalik dan melihat Liu Ruyan berdiri tidak jauh dari sana, menatapku dengan tenang. Dia telah mengundurkan diri dan kini menjadi guru di sebuah sekolah dasar di kota Yun, mengenakan rok katun sederhana. "Pak Fan, sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Bu Guru Liu." Kami berbincang sebentar seperti teman biasa, menanyakan kabar masing-masing, tanpa ada kerumitan. Tidak ada drama berlebihan, hanya ketenangan seolah baru saja terbangun dari mimpi besar. Kemudian kami berpisah tanpa sengaja, berjalan ke arah yang berbeda. Tepat saat itu, telepon dari Bai Ningbing berdering. Nada suaranya penuh kegembiraan. "Pak Fan, saya punya kabar baik. Nilai pasar Wangchao Capital telah melampaui $1 triliun AS. Sudah tahu rencana selanjutnya? Pergi ke tempat di mana tidak ada yang mengenal saya, dan tidur nyenyak." Setelah menutup telepon, saya mematikan ponsel, lalu dari saku, dan merobeknya dengan lembut. Potongan-potongan kertas itu berterbangan terbawa angin, lalu jatuh ke ombak yang bergulung-gulung. Persetan dengan cinta, persetan dengan martabat, persetan dengan masa lalu yang hina. Hidupku kali ini sungguh luar biasa. Aku berjalan menuju mobil sport yang terparkir di pinggir jalan, menyalakan mesin, dan menghilang di ujung jalan raya. Legenda fantasi masih berlanjut. Mobil sport itu melaju kencang menyusuri garis pantai, namun, di benakku, namun tanpa sadar, bayangan Bai Ningbing melintas. Pada hari ketiga setelah kembali ke Jiangcheng, pesta perayaan Wangchao Technology diadakan di Yunding Tiangong. Meskipun berusaha mengalihkan pandangan, mataku tak terkendali melayang ke sudut ruang pesta. Lai Ningding, yang sedang mendampingi Landan, berbincang dengan para tokoh teknologi asing dalam bahasa Inggris yang fasih.
Hari ini dia tak mengenakan setelan hitam seperti biasa, melainkan gaun panjang berwarna merah anggur. Seolah menyadari tatapanku, dia mengangkat kepalanya dan menatapku. Dengan tangan kosong, dia mengangkat gelas anggurnya, dan bersulang denganku dari kejauhan. Setengah jalan pesta perayaan berlalu. Aku benar-benar bosan dengan suasana seperti ini, lalu, aku berpura-pura ada urusan dan pergi ke teras untuk menghirup udara segar. Tak lama kemudian, terdengar suara sepatu hak tinggi yang menjauh dari belakangku. Bos Fan memang pandai mencari ketenangan. Kalau nilai pasar turun, dia sama sekali tidak terganggu. Itu hanyalah deretan angka belaka. Perusahaanmu kali ini ikut denganku dan meraup untung besar, katanya sambil menyesap sedikit, dan sejenak terlihat serius. Sejujurnya, Fantasy, aku belum pernah mengagumi siapapun. Kamu adalah yang pertama. Mulai dari 8 juta, di Yunceng hingga kerajaan bisnis triliunan saat ini. Kamu hanya membutuhkan waktu kurang dari setahun. Kemampuan seperti ini tak ada yang bisa menandingi. Aku terdiam tanpa berkata apa-apa. Wanita ini memahami ambisiku, tahu taktiku, tak takut pada kedinginanku, dan pantas berada di levelku. Lagi memikirkan apa? Dia melihatku melamun, lalu bertanya dengan suara lembut. Aku menoleh, menatap matanya. Di sana terpantul cahaya lampu kota Jiang, dan bayanganku pun tergambar dengan jelas. Aku berpikir, tidak mudah dalam hidup ini bisa bertemu lawan yang setara. Bagaimana, Pak Fan? Apakah Anda ingin menyerah? Bukan menyerah. Aku hanya merasa, daripada menjadi lawan seumur hidup, lebih baik menjadi rekan seperjuangan seumur hidup. Bukan hanya rekan di dunia bisnis. Saat kata-kata itu terucap, aku sendiri pun terkejut sejenak. Namun, saat menatap matanya, aku tahu itulah pikiran paling jujur di lubuk hatiku. Dia menatapku. Keterkejutan di matanya perlahan menghilang, digantikan oleh emosi yang rumit. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangannya untuk melingkari leherku, lalu mendekat perlahan, hingga ujung hidung kami bersentuhan. Fantasy, kataku, ini kata-katamu sendiri, jangan menyesal. Hubungan kami tidak diumbar ke seluruh dunia, tapi kami juga tidak sengaja menyembunyikannya dari siapapun. Di kantor dinasti Capital, kami tetap menjadi rekan seperjuangan yang saling melindungi. Namun, di balik layar, kami adalah setengah lemah dan setengah pelindung satu sama lain. Setengah tahun kemudian, dinasti Capital secara resmi mengumumkan ekspansi ke bidang antariksa, menjadi perusahaan swasta pertama di Tiongkok yang terjun ke sektor antariksa komersial. Begitu berita itu tersiar, dunia kembali terkejut. Setelah konferensi pers berakhir, aku menggandeng tangan Bai Ningbing. Dengan tenang tampil di hadapan lensa semua media. Masa depan dinasti Capital adalah bintang-bintang dan lautan luas. Sedangkan masa depanku ada bersamanya. Bai Ningbing bersandar di sisiku. Sudut bibirnya menghiasi senyuman yang cerah. Aku dan Fantasi bukan hanya mitra bisnis sekaligus pasangan hidup. Kedepannya, kami akan bergandengan tangan untuk membuat nama Wang Chao Capital bergema di seluruh alam semesta. Lampu kamera berkedip-kedip, merekam momen ini. Di hari-hari berikutnya, aku dan Bai Ningbing bergandengan tangan, terus memperluas peta bisnis Wang Chao Capital. Kami merambah bidang antariksa dan meluncurkan satelit komersial pertama milik Wang Chao Capital. Kami mendalami kecerdasan buatan, sehingga sistem verifikasi Wang Chao Technology masuk ke ribuan rumah tangga. Kami merambah energi baru, sehingga teknologi energi baru energi Tiongkok menjangkau dunia. Nama dinasti Capital tidak hanya menggema di Tiongkok, tetapi juga di seluruh dunia. Sementara itu, saya dan Bai Ningbing pun menjadi pasangan idaman yang membuat iri seluruh dunia bisnis. Ketika ada yang bertanya kepada saya apa hal paling beruntung dalam hidup ini, saya selalu teringat pada hari kelahiran kembali saya. Saat Liu Zhengguo melemparkan cek senilai 8 juta ke wajah saya, itulah titik awal hidup saya. Saya juga teringat pada malam ketika saya bertemu Bai Ningbing. Kehadirannya memberi warna baru dalam hidupku. Menurutku, keberuntungan terbesar dalam hidupku tak lain adalah bisa hidup kembali, memahami sifat manusia, mengumpulkan kekayaan yang cukup, dan bertemu dengan orang yang bisa berjalan berdampingan denganku, menjelajahi bintang-bintang dan lautan luas. Kadang-kadang aku juga teringat masa lalu di Yunceng, teringat Liu Ruyan. Namun hatiku sudah tak lagi bergelora. Saat melewati sekolah dasar di Yunceng, aku pernah melihatnya dari kejauhan. Dia mengenakan rok katun, dengan lembut mengajari anak-anak membaca. Aku akan meliriknya dari kejauhan, lalu berbalik sambil menggenggam tangan Bai Ningbing dan melanjutkan perjalanan. Kini, di sisiku ada pasangan yang setia, di belakangku ada kerajaan, di depan ada cahaya bintang. Mobil kembali melaju di jalan raya pesisir itu. Bai Ningbing bersandar di bahuku, napasnya teratur, dan kepalanya terasa sangat tenang. Angin laut menyusup melalui celah jendela mobil, membawa aroma asin. Jalan ini masih sangat panjang, sama seperti jalan yang akan kutempuh selanjutnya. Wang Chao Capital kini telah menjadi raksasa dengan kapitalisasi pasar sebesar 1/10.000. Namun aku tahu dalam hati bahwa ini baru permulaan. Namun, sekarang sudah berbeda. Dulu aku menanggung semuanya sendirian. Kini ada dia di sisiku. Cek senilai 8 juta itu sudah lama hancur berkeping-keping. Ombak telah menghanyutkannya hingga tak tersisa apapun. Layaknya orang-orang dan peristiwa masa lalu, yang seharusnya sudah ditutup lembarannya. Dalam kehidupan baruku ini,
Aku telah mendapatkan uang, membangun kerajaan, dan bertemu dengan orang yang tepat, hari-hari ke depan. Cukup dengan mengemudi seperti ini, membawa dia terus melaju ke depan. Sinar matahari semakin hangat. Bai Ningbing berguling di pundakku dan mendesah pelan. Aku menunduk dan menyentuh dahinya dengan lembut, lalu menggenggam setir dengan erat, melaju menuju ujung jalan raya. Kisah fantasi masih panjang.